behavioristik. Menurut Robert 2014, teori ini memberikan pengertian bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antar stimulus dan respon. Teori belajar behavioristik mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran. Perubahan yang diharapkan di sini adalah perubahan peserta didik dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Prinsip belajar behavioristik. Yang pertama, yaitu stimulus dan respon. Stimulus adalah input apa saja yang diberikan oleh guru. Dan respon adalah output apa saja yang dihasilkan oleh peserta didik sebagai reaksi terhadap stimulus. Dalam pembelajaran bahasa pada anak, orang tua sebagai pendidik dapat memberikan stimulus berupa pertanyaan sehari-hari untuk melatih keterampilan berbicara sekaligus melatih kemampuan anak dalam menangkap maksud dari ucapan orang lain. Respon yang diharapkan adalah jawaban anak apakah sesuai dengan stimulus yang orang tuanya beri atau tidak. Sedang dalam kasus lain, ketika belajar di sekolah, guru bisa memberikan stimulus berupa pertanyaan mengenai materi minggu lalu dan melihat apakah terjadi perubahan perilaku atau pemahaman baru dari siswa. Siswa yang menjawab pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran berhasil dilakukan. Lalu yang kedua adalah penguatan. Diberikan sebagai konsekuensi dari respon peserta didik, berupa reinforcement dan punishment. Hal ini dilakukan agar peserta didik termotivasi psikologis. Reinforcement diberikan apabila respon peserta didik baik, maka ia akan mengulangi respon atau perilaku tersebut. Dan punishment apabila respon peserta didik menyalahi aturan, akan membuat peserta didik tahu bahwa respon atau perilakunya salah dan tidak akan mengulanginya. Teori behavioristik hingga sekarang masih mendominasi praktik pembelajaran di Indonesia. Hal ini tampak dengan jelas pada penyelenggaraan pembelajaran dari tingkat paling dini seperti kelompok bermain, taman kanak-kanak, sekolah dasar, hingga sekolah menengah bahkan perguruan tinggi. Pembentukan perilaku dengan cara pembiasaan atau drill disertai dengan hukuman atau reinforcement masih sering dilakukan. Namun hal itu bukan berarti teori belajar ini sempurna. Ada beberapa kekurangan yang masih kerap terjadi dalam praktiknya. Kekurangan teori behavioristik. Yang pertama, kegiatan belajar kurang menyenangkan. Pembelajaran dengan teori ini biasanya guru menggunakan teknik ceramah, sehingga peserta didik hanya perlu mendengarkan dengan tertib, lalu menghafal apa yang disampaikan guru. Guru menjadi sentral, bersikap otoriter. Gurulah yang menentukan apa yang harus dipelajari, sehingga kurang mengeksplor bakat serta minat peserta didik. Yang kedua, perubahan perilaku sebagai hasil belajar mudah dilupakan apabila penguatan tidak dilakukan secara terus-menerus. Guru harus berhati-hati dalam menentukan jenis hadiah dan hukuman. Guru harus mengetahui kesenangan siswanya. Hukuman harus benar-benar sesuatu yang tidak disukai anak. Dan sebaliknya, hadiah merupakan hal yang sangat disukai anak. Jangan sampai siswa diberi hadiah menganggapnya sebagai hukuman, atau sebaliknya. Yang ketiga, pembelajaran berorientasi pada hasil. Teori belajar ini berfokus penuh pada hasil belajar, bukan proses belajar. Sedangkan evaluasinya biasa menggunakan paper and pencil test dan menuntut jawaban yang benar. Artinya, apabila peserta didik menjawab secara benar sesuai keinginan guru, maka pembelajaran berhasil dilakukan. Begitupun sebaliknya. Sebagai solusi dalam belajar bahasa, guru bisa menggabungkan beberapa teknik evaluasi dengan teori yang lain. Sebelumnya, kita telah belajar teori behavioristik. Sekarang, kita akan belajar teori kognitif Piaget. Jean Piaget adalah seorang psikolog terkenal yang berasal dari Swiss. Piaget berpendapat, anak-anak belajar dan berkembang secara aktif melalui proses eksplorasi dan eksperimen dengan lingkungan sekitar. Karakteristik teori
ini berfokus pada bagaimana anak-anak membangun pengetahuan dan pemahaman mereka tentang dunia melalui interaksi dan pengalaman. Piaget membagi perkembangan ini menjadi 4 tahap. Yang pertama, sensori motor untuk anak usia 0-2 tahun. Pada tahap ini, anak-anak belajar melalui gerakan dan sensori. Artinya, anak memiliki kemampuan untuk menangkap segala sesuatu melalui inderanya. Yang kedua, praoperasional, yaitu untuk anak usia 2-7 tahun. Fase ini, anak-anak mulai menggunakan bahasa dan simbol, tetapi pemikiran mereka masih egosentris. Yang ketiga, operasional konkret, yaitu umur 7-11 tahun. Pada tahap ini, anak dapat berpikir secara logis untuk mengklasifikasikan sesuatu, tapi belum bisa memecahkan problem-problem abstrak. Yang keempat, operasional formal, yaitu anak usia 11 ke atas. Tahap ini disebut fase remaja, di mana sudah mampu berpikir abstrak dan berhipotesis. Pada masa ini, pemikiran anak bersifat idealis dan logis. Teori Piaget memiliki beberapa fungsi dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, memahami cara berpikir anak. Teori ini membantu guru dan orang tua dalam memahami bagaimana anak-anak berpikir pada tahap perkembangan mereka. Yang kedua, mengembangkan strategi pembelajaran yang sesuai. Dengan memahami cara berpikir anak, guru dapat mengembangkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Yang ketiga, mendorong perkembangan kognitif. Teori ini memberikan panduan tentang bagaimana membantu anak-anak dalam membangun pengetahuan dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Dalam penerapan teori kognitif Piaget memiliki beberapa manfaat, yaitu yang pertama, meningkatkan motivasi belajar. Ketika anak-anak terlibat dalam pembelajaran yang aktif dan konstruktif, mereka akan lebih termotivasi untuk belajar. Yang kedua, meningkatkan pemahaman. Pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan anak akan membantu mereka memahami konsep dengan lebih baik. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Teori Piaget menekankan pentingnya eksplorasi dan eksperimen yang membantu anak-anak mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Meskipun memiliki banyak manfaat, terdapat beberapa masalah dalam penerapan teori Piaget ini, yaitu yang pertama, kesulitan dalam menentukan tahap perkembangan. Tahap perkembangan anak tidak selalu jelas dan dapat tumpang tindih. Kedua, ketidakcocokan dengan semua gaya belajar. Teori Piaget mungkin tidak cocok untuk semua gaya belajar anak. Yang ketiga, keterbatasan penelitian. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa teori Piaget tidak selalu akurat dalam menjelaskan perkembangan kognitif anak. Meskipun terdapat beberapa masalah, terdapat beberapa solusi untuk mengatasinya. Yang pertama, menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan individual. Guru perlu menyesuaikan pembelajaran dengan tahap perkembangan dan gaya belajar individual anak. Yang kedua, menggabungkan dengan teori lain. Teori Piaget dapat digabungkan dengan teori lain untuk menciptakan pembelajaran yang lebih komprehensif. Yang ketiga, melakukan penelitian lebih lanjut. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami lebih baik tentang teori Piaget dan bagaimana menerapkannya secara efektif dalam pembelajaran. Nah, teori kognitif Piaget memberikan banyak wawasan tentang bagaimana anak-anak belajar. Dengan memahami dan menerapkan teori ini, guru dan orang tua dapat membantu anak-anak mengembangkan potensi belajar mereka secara maksimal. Baik, berikutnya yaitu teori belajar nativistik. Nah, berikut ini penjelasannya. Nativistik berasal dari kata navius yang berarti kelahiran. Teori ini muncul dari filsafat nativisme atau terlahir sebagai suatu pandangan bahwa perkembangan anak ditentukan oleh hereditas, pembawaan sejak lahir, dan faktor alam yang kodrati. Nah, berikut ini adalah tokoh pelopor yang mendasari pada teori nativistik ini.
Pelopor ini adalah Arthur Schopenhauer, seorang filsuf Jerman yang hidup pada tahun 1798 sampai 1880-an, dan Noam Chomsky pada tahun 1960. Melalui teori ini, Arthur Schopenhauer juga menegaskan bahwasannya yang buruk akan menjadi buruk dan yang baik akan menjadi baik tanpa terpengaruh lingkungan yang ada di kemudian. Kemudian, untuk teori nativis ini diperkuat oleh Chomsky melalui penemuannya yang disebut alat pemerolehan bahasa atau Language Acquisition Device atau LAD. Menurutnya, semua anak dapat memperoleh bahasa dengan porsi yang sama karena telah dibekali alat tersebut. Kemudian, ia juga mengatakan pemerolehan bahasa itu tidak akan ada kaitannya atau kecerdasannya dengan IQ atau kecerdasan seseorang. Sebaiknya, jika alat tersebut mengalami kerusakan, maka akan memunculkan kekacauan berbahasa atau penyakit bahasa seperti pada anak autis dan apasia. Lebih jauh lagi, LAD ini juga akan sangat berperan dalam proses mental grammar pada anak. Nah, untuk selanjutnya yaitu karakteristik pada teori nativistik. Pada teori ini, lingkungan dianggap tidak mempunyai pengaruh dalam proses pemerolehan bahasa. Hal ini karena bahasa merupakan pemberian biologi sebagaimana yang disebut dalam hipotesis nurani. Kemudian Arinen ini berpandangan bahwa perkembangan individu ditentukan oleh faktor bawaan sejak lahir. Oleh karena itu, hasil pendidikan ditentukan oleh bakat yang dibawa sejak lahir. Nah, dalam kemampuan berbahasa seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya yang pertama yaitu faktor genetik, yang kedua faktor kemampuan anak, dan yang ketiga faktor pertumbuhan anak. Yang pertama yaitu faktor genetik, adalah faktor gen dari kedua orang tua yang mendorong adanya suatu bakat yang muncul pada diri manusia atau diri seseorang. Contohnya yaitu adalah ketika kedua orang tua memiliki bakat bernyanyi, maka dalam anak tersebut akan memiliki jiwa yang bisa untuk bernyanyi juga. Kemudian yang kedua yaitu faktor kemampuan anak, adalah faktor yang menjadikan seseorang anak mengetahui potensi yang terdapat dalam dirinya. Faktor ini lebih nyata karena anak dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Contohnya yaitu ketika sang anak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pidato, anak tersebut tertarik untuk mengikuti guna mengembangkan bakatnya. Kemudian yang ketiga yaitu faktor pertumbuhan anak, adalah faktor yang mendorong untuk mengetahui bakat dan minat yang ada dalam setiap anak dalam pertumbuhan dan perkembangannya secara alami, sehingga jika pertumbuhan anak itu lebih normal, akan memiliki sifat yang energik, aktif, dan responsif terhadap kemampuan yang dimiliki. Untuk yang selanjutnya yaitu fungsi dan manfaat. Fungsi dan manfaat yang pertama yaitu untuk memunculkan bakat yang dimiliki. Lalu yang kedua, untuk membantu mendorong dan mewujudkan kompetensi pada diri sendiri atau pada diri seseorang. Yang ketiga itu membantu seseorang untuk menyatukan pilihannya. Yang keempat untuk membantu mengenali bakat yang dimiliki. Nah, yang terakhir yaitu adalah contoh masalah dan solusinya. Di sini contoh masalahnya yaitu ketika seorang siswa yang tinggal di lingkungan di mana bahasa utama digunakan tidak sesuai dengan bahasa yang diajarkan di sekolah. Nah, untuk solusinya adalah memperkenalkan strategi pelajaran yang menggabungkan unsur-unsur dari lingkungan siswa dengan pelajaran bahasa. Misalnya, guru dapat mengintegrasikan materi pembelajaran dengan kegiatan atau topik yang relevan dalam kehidupan siswa. Selain itu, penggunaan media seperti video, musik, dan gambar dapat juga membantu siswa untuk memahami konteks dan makna bahasa yang diajarkan. Dengan demikian, siswa dapat lebih terlibat dalam pembelajaran bahasa yang memperkuat pemahaman mereka dengan secara lebih alami. Demikian penerapan beberapa teori pembelajaran dari kami. Gunakan teori belajar yang tepat, sesuaikan dengan tujuan dan minat, kombinasikan metode yang berbeda agar belajar makin bermakna. Sampai jumpa teman-teman.